Kembali, kebesaran Allah yang begitu luar biasa yang terkandung dalam organ tubuh manusia, yaitu sistem pendingin pada tubuh manusia. Ya, terkadang memiliki kemampuan berkendara motor atau mobil untuk anak yang umurnya masih di bawah umur merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk anak dan orang tua itu sendiri. Namun, apakah pantas jika orang tua mengizinkan anaknya berkendara dan membelikan anaknya kendaraan, sedangkan anaknya belum cukup umur untuk berkendara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Berita Islami Siang bersama saya David Halik, saya Duda Harlino, dan insyaallah selama 30 menit ke depan kita bisa mendapatkan banyak informasi yang bisa membuka wawasan dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Nah, seperti juga dengan berita yang akan ada berikut ini. Ini berhubungan dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, deh. Betul, ini sangat luar biasa. Luar biasa ya. Ini ada tema yang kita akan simak nanti, adalah sistem pendingin tubuh manusia. Oh, nggak cuma mobil ya? Bukan, nggak cuma manusia juga. Manusia juga ada ya. Luar biasa ya. Seperti apa beritanya? Ini dia. Hebatnya sistem pendingin pada tubuh manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Pemirsa beriman, sebelumnya kita telah membahas tentang karunia Allah yang luar biasa dalam setiap organ tubuh kita, baik organ tubuh bagian luar hingga bagian dalam. Nah, kali ini kami akan memaparkan kembali kebesaran Allah yang begitu luar biasa yang terkandung dalam organ tubuh manusia, yaitu sistem pendingin pada tubuh manusia. Pemirsa beriman, tubuh manusia memiliki mekanisme pengaturan untuk dapat mempertahankan suhu tubuh agar tetap optimal dalam berbagai macam kondisi lingkungan. Pada dasarnya, suhu tubuh manusia dipertahankan pada suhu 37 derajat Celcius, namun suhu tubuh masih dianggap normal apabila suhu tubuh masih dalam rentang 35,5 derajat Celcius pada pagi hari hingga 37,7 derajat Celcius pada malam hari. Manusia tidak akan mati kecuali dalam dua kondisi: jika panasnya naik hingga 45 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi, atau naik hingga 60 derajat Celcius disertai dengan kekeringan total. Di bawah dua suhu itu, manusia dibekali dengan sistem yang begitu kompleks yang mengatur suhu agar tetap pada 37 derajat Celcius. Pengaturan suhu ini amat penting supaya metabolisme sel pada tubuh tetap optimal. Jika suhu di lingkungan berada di suhu yang sangat rendah, seperti di pegunungan yang bisa mencapai 0 derajat Celcius, maka tubuh kita tidak akan secara langsung lemas karena kedinginan. Saat seseorang kedinginan, maka pembuluh darahnya akan menyempit untuk meringankan aliran darah di permukaan kulit bagian luar. Respon pembuluh darah tersebut dikoordinasi oleh hipotalamus dengan sistem saraf simpatis. Peningkatan aktivitas simpatis pada arteriol kulit akan menghasilkan vasokonstriksi sebagai respon terhadap exposure dingin, sementara itu aktivitas simpatis akan berkurang pada saat terjadi exposure oleh panas. Jika dalam keadaan kedinginan, warna kulit akan berubah menjadi kuning. Hal ini akan menjaga agar suhu untuk tetap stabil. Dan jika seseorang menggigil, maka kondisi ini dapat menghasilkan kalori baru yang dapat menggantikan suhu yang hilang di permukaan luar kulit. Begitu pula, jika kita berada di tempat yang mencapai suhu tinggi, seperti di daerah padang pasir yang tidak kita temui tumbuhan sehingga akan terasa sangat panas, maka pembuluh arteri dan vena kita akan melebar, sehingga darah mengalir ke area terluar kulit. Kita masih dapat bertahan beberapa saat juga karena sistem pertahanan tersebut. Berbeda dengan sistem pertahanan suhu tubuh pada bayi. Pada bayi yang baru lahir, terdapat deposit jaringan adiposa berupa lemak coklat yang dapat mengkonversi energi kimia menjadi panas. Pemirsa beriman, tidak terbayangkan
jika tubuh kita tidak mempunyai sistem yang mengatur naik dan turunnya suhu tubuh. Tubuh kita akan dengan mudahnya lemas saat mendapati suhu lingkungan yang jarang kita temui, baik dalam keadaan dingin maupun panas. Hal ini menjadi bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan susunan tubuh kita dalam bentuk dan fungsi yang sebaik-baiknya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Quran Surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa yang telah Allah karuniakan pada kita semua. Semoga informasi ini dapat mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Aliran darah di permukaan kulit bagian luar. Respon pembuluh darah tersebut dikoordinasi oleh hipotalamus dengan sistem saraf simpatis. Peningkatan aktivitas simpatis pada arteriol kulit akan menghasilkan vasokonstriksi sebagai respon terhadap exposure dingin, sementara itu aktivitas simpatis akan berkurang pada saat terjadi exposure oleh panas. Jika dalam keadaan kedinginan, warna kulit akan berubah menjadi kuning. Hal ini akan menjaga agar suhu untuk tetap stabil. Dan jika seseorang menggigil, maka kondisi ini dapat menghasilkan kalori baru yang dapat menggantikan suhu yang hilang di permukaan luar kulit. Begitu pula, jika kita berada di tempat yang mencapai suhu tinggi, seperti di daerah padang pasir yang tidak kita temui tumbuhan sehingga akan terasa sangat panas, maka pembuluh arteri dan vena kita akan melebar, sehingga darah mengalir ke area terluar kulit. Kita masih dapat bertahan beberapa saat juga karena sistem pertahanan tersebut. Berbeda dengan sistem pertahanan suhu tubuh pada bayi. Pada bayi yang baru lahir, terdapat deposit jaringan adiposa berupa lemak coklat yang dapat mengkonversi energi kimia menjadi panas. Pemirsa beriman, tidak terbayangkan jika tubuh kita tidak mempunyai sistem yang mengatur naik dan turunnya suhu tubuh. Tubuh kita akan dengan mudahnya lemas saat mendapati suhu lingkungan yang jarang kita temui, baik dalam keadaan dingin maupun panas. Hal ini menjadi bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan susunan tubuh kita dalam bentuk dan fungsi yang sebaik-baiknya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang? Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Quran Surah Al-Infitar ayat 6 hingga 8. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa yang telah Allah karuniakan pada kita semua. Semoga informasi ini dapat mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, ini sangat luar biasa dan ini patut kita syukuri bahwa Allah sudah menciptakan tubuh manusia dengan sangat sempurna sekali dan nikmat Allah sangat luar biasa bagi kita dan harus kita syukuri. Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Segalanya sudah lengkap di badan kita, ya. Penglihatan, pendengaran, ya, bicara, jantung, ginjal, sistem pencernaan, semua tinggal kita menjaga badan kita supaya benar-benar kita bisa manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, semoga kita bisa menjaga tubuh kita sehat, kemudian sampai akhir nanti kita bisa beribadah dengan maksimal dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bicara menjaga nih, bahwa anak adalah titipan, Dude. Betul. Berikut ini ada sebuah berita yang sebenarnya jadi satu yang memprihatinkan juga untuk kita dan juga awareness bagi orang tua. Apa tuh ya? Tentang sabar. Oke. Sabar. Nanti kita akan kasih tahu beritanya apa. Yang mana-mana tetap di Berita Islami. Siap.